Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Selamat pagi. Sebelum kami lanjut membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi, terlebih dahulu perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Igede Anugrah Pinaruh. Kemudian yang kedua ada Nur Hasanah, yang ketiga ada Fatur Rahman, dan yang keempat ada Ninyoman Ari Laksmi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Dalam pembelajaran ini, guru menyesuaikan strategi pembelajaran, materi, dan penilaian untuk memenuhi kebutuhan individu siswa. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tetapi juga fokus pada proses dan konten atau materi. Pembelajaran berdiferensiasi harus dibentuk melalui cara berpikir guru yang menganggap setiap siswa dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri pembelajaran yang berdiferensiasi. Adapun ciri-ciri yang pertama yaitu di mana pembelajaran tersebut akan berfokus pada konsep dan prinsip pokok, di mana siswa akan berfokus pada kompetensi dasar dari suatu pembelajaran itu sendiri. Maksud dari poin pertama ini di mana pembelajaran tersebut harus menekankan pada pemahaman mendalam terhadap konsep atau prinsip penting dari suatu materi, di mana siswa akan diajak untuk memahami mengapa dan bagaimana suatu konsep itu bekerja, bukan sekedar hafalan. Contohnya yaitu seperti dalam pembelajaran matematika, di mana pada pembelajaran matematika diajarkan konsep dasar operasi pada bilangan, seperti penjumlahan dan pengurangan. Sebelum masuk ke materi tersebut yang lebih kompleks, di mana guru akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami bagaimana operasi tersebut akan dilakukan dan bukan sekedar menghafal prosedurnya. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa diakomodasi ke dalam kurikulum. Di sini perlunya adanya pemetaan kebutuhan siswa kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Maksud dari poin kedua ini di mana siswa akan memiliki tingkat kesiapan dan kecepatan belajar yang berbeda. Penting untuk melakukan evaluasi yang terstruktur untuk mengetahui sebagaimana kebutuhan setiap siswa tersebut sehingga strategi pembelajarannya akan bisa kita sesuaikan. Contohnya yaitu sebelum kita memulai suatu topik baru, di sini guru atau kita sebagai tenaga pendidik akan mengadakan pretest untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tersebut terkait materi yang sedang kita ajarkan. Dari hasil pretest tersebut, di sini kita sebagai tenaga pendidik akan bisa merancang kelompok belajar ataupun memberikan materi tambahan bagi siswa yang memerlukan bantuan yang lebih lanjut. Kemudian untuk poin yang ketiga, ciri yang ketiga yaitu pengelompokan siswa akan dilakukan secara fleksibel. Misalnya bisa secara mandiri, berkelompok, ataupun berdasarkan tingkat kecerdasan dan berkelompok berdasarkan modalitas belajar dan lain-lain. Adapun masuk pada poin ketiga ini di mana siswa akan dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Kelompok ini akan bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan tingkat pemahaman dan gaya belajar masing-masing siswa. Adapun contoh pada poin ketiga ini di mana dalam pelajaran sains siswa yang lebih cepat memahami konsep dapat ditempatkan dalam kelompok yang lebih maju. Sementara siswa yang masih memerlukan bimbingan lebih lanjut dapat berada dalam kelompok yang akan difokuskan pada pengulangan materi. Kelompok juga bisa dibentuk berdasarkan gaya belajarnya dari peserta didik. Misalnya ada kelompok yang lebih suka belajar melalui visual, auditori, ataupun kinestetik. Kemudian yang terakhir adalah untuk ciri-ciri pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana siswa akan secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan dari seorang guru atau tenaga pendidik. Pembelajaran berdiferensiasi ini akan berpusat pada siswa.
Adapun maksud dari poin keempat ini di mana pembelajaran ini akan diarahkan siswa agar lebih aktif dalam mencari dan menggali suatu informasi, dan di sini guru hanya berperan sebagai fasilitator untuk membimbing mereka pada saat proses pembelajaran. Adapun contohnya seperti pada pembelajaran sejarah, di mana siswa akan diberikan topik tertentu dan diarahkan untuk melakukan penelitian kecil secara mandiri ataupun dalam suatu kelompok. Di sini guru akan memberikan bimbingan ketika diperlukan, tetapi siswa akan memiliki kebebasan untuk mencari informasi dan menyusun presentasi ataupun laporan mereka sendiri. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, kenali siswa. Lakukan penilaian awal untuk memahami kemampuan, minat, dan gaya belajar masing-masing siswa. Gunakan survei atau observasi, semacam tes kemampuan awal. Kemudian yang kedua, tentukan tujuan pembelajaran. Dalam menentukan tujuan pembelajaran, guru harus menentukan rancangan tujuan yang jelas dan dapat diukur untuk setiap kelompok ataupun individu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, siapkan materi yang variatif, di mana guru harus mengembangkan berbagai sumber belajar seperti buku, video, dan aktivitas praktis yang sesuai dengan berbagai tingkatan kemampuan. Kemudian yang keempat yaitu rancang aktivitas pembelajaran, di mana gunakan metode pembelajaran yang beragam seperti diskusi, problem-based learning, dan pembelajaran berbasis project. Pastikan kegiatan yang melibatkan eksplorasi maupun kolaborasi antara peserta didik. Kemudian yang kelima itu ada desain penilaian yang fleksibel. Guru harus membuat berbagai bentuk penilaian untuk mengevaluasi pemahaman seperti kuis, presentasi, atau portofolio agar sesuai dengan kemampuan siswa. Jangan hanya mematok pada penilaian seperti kuis saja, tetapi harus beragam. Kemudian yang keenam, ciptakan lingkungan kelas yang inklusif, di mana fasilitas suasana kelas yang mendukung kolaborasi dan saling menghargai, sehingga setiap siswa merasa diterima dan berkontribusi. Adapun yang selanjutnya yaitu berikan umpan balik yang kontrusif. Sediakan umpan balik yang spesifik dan membantu siswa memahami kemajuan mereka, serta langkah yang perlu diambil selanjutnya. Kemudian ada yang ke-8 itu fleksibilitas dalam rencana pembelajaran, di mana guru harus menyiapkan rencana yang cukup fleksibel untuk menyesuaikan pembelajaran berdasarkan respon siswa dan dinamika kelas. Dan yang terakhir yaitu refleksi dan penyesuaian. Lakukan evaluasi setelah pelaksanaan pembelajaran untuk menilai efektivitas pendekatan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Selanjutnya, contoh-contoh relevan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, kelompok belajar yang fleksibel. Guru dapat membagi siswa menjadi kelompok berdasarkan tingkat pemahaman, kesiapan belajar, atau gaya belajar siswa. Dalam membagi kelompok belajar, guru dapat memberikan asesmen diagnostik berupa pretest yang bertujuan untuk mengetahui kompetensi awal siswa, sehingga dapat mengklasifikasikan kebutuhan belajarnya dan memetakan siswa berdasarkan kelompok yang sesuai. Yang kedua, variasi tugas. Dalam diferensiasi produk, guru dapat menawarkan pilihan tugas kepada siswa untuk membuat poster, menulis esai, atau membuat video dokumenter sesuai dengan minat mereka. Dengan memberikan berbagai opsi tersebut, siswa didorong untuk mengekspresikan pemahaman mereka tentang materi pelajaran dengan cara yang paling sesuai dengan kemampuan dan minat pribadi mereka. Ketiga, sumber belajar yang beragam. Dalam diferensiasi konten, guru dapat menyediakan berbagai jenis sumber belajar seperti bahan bacaan, video, dan aktivitas interaktif untuk memfasilitasi gaya belajar siswa yang beragam. Selanjutnya, yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi berbasis proyek, yakni pendekatan yang menggabungkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi dengan model project-based learning, di mana siswa diberikan kebebasan
untuk memilih proyek yang sesuai dengan ketertarikan dan kemampuan mereka, sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih personal dan relevan bagi siswa, serta dapat mengembangkan keterampilan siswa pada abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Dan yang kelima, pembelajaran berdiferensiasi melalui tingkat pendampingan. Guru dapat memberikan tingkat pendampingan berdasarkan kebutuhan siswa, yaitu memberikan sedikit bantuan kepada siswa yang sudah mahir agar mereka lebih mandiri, sementara memberikan bantuan yang lebih intensif kepada siswa yang masih dalam tahap berkembang untuk memastikan mereka dapat memahami materi dengan baik. Pendekatan ini memungkinkan setiap siswa mendapatkan dukungan yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Sekian penjelasan dari kelompok 2 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.